Halo, saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook bernama MS Project ala Safriandi. Kali ini saya akan melanjuti video berlatih dengan Papi nomor 4 tentang MEP. Pada video ini bernomor 50. Jadi teman-teman silakan lihat video nomor 43 sampai 49 karena membahas permulaan, struktur, arsitektur, dan yang 50 ini adalah MEP. Permulaan, struktur, arsitektur, nah ini adalah MEP-nya. Jangan di-download, pelajari saja melalui video ini. Peringatan, semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan dan penonton menganggap ini tidak benar, silahkan abaikan materi ini. Belajar langsung praktek. File latihan bisa di-download melalui Google Drive yang linknya ada pada description video nomor 50. Berikan donasi untuk pengetikan dan penulisan materi agar belajarnya senang. Ayo siapkan kopi terenakmu, nikmati sampai habis saat nonton video ini. Kita mulai. Pekerjaan MEP. Sebenarnya saya tidak menguasai pekerjaan MEP karena background saya yang bukan dari bidang tersebut. Oh iya, MEP itu adalah Mechanical Electrical Plumbing. Pada jadwal pelaksanaan yang saya buat untuk pekerjaan MEP, saya mengacu ke tahap sebagai berikut. 1. Pengadaan material. 2. Pekerjaan persiapan instalasi. 3. Instalasi. Dan 4. Finishing. Dan yang terakhir adalah testing. Untuk testing pada pekerjaan MEP, saya mengacu ke 1. Tahanan petanahan untuk menangkal petir dan grounding dengan batasan maksimal 2 ohm. 2. Tes tekan pipa, ditekan dengan air atau hydropressure tes hidran 20 bar selama 1 kali 24 jam. Air bersih 1,5 kali tekanan kerja. Ketiga, flushing test atau istilahnya tes glontor pipa air kotor. Jadi masukin air banyak-banyak untuk mengetes flushing test. Tes commissioning pompa dengan cara tekan sesuai nilai bar yang ditentukan. 5. Meger untuk kabel, yaitu menguji tahanan isolasi dengan memberi tegangan injek 1000 volt. DC untuk kabel fiber 500 volt untuk instalasi ruangan. 6. Tes beban, loading test untuk panel dengan menyalakan semua lampu. 7. Tes nyala, partial degrouping. 8. Tes commissioning genset dengan cara mematikan breaker PLN, dimatikan lalu genset berfungsi atau tidak. Agenda belajar bersama Papi nomor 4. Pertama, copy paste RAB ke Microsoft Project. 2. Menyusun sumber daya dan biaya. 3. Menyusun WBS dalam schedule. 4. Membuat linking predecessor dan durasi. Tahap model schedule ala Safriandi. Pertama, copy data RAB ke Microsoft Project. Gunakan data RAB untuk dasar perhitungan biaya Microsoft Project. Jadi ini RAB, kita copy paste ke Microsoft Project. Kita langsung aja ke Microsoft Project. Ya, ini adalah file RAB-nya. Jadi ada uraian pekerjaan, ada volume, ada satuan, ada harga satuan, jumlah harga. ME ini terdiri dari mechanical electrical gedung dan di luar gedung. Ya, ini ada sub-sub bagiannya. Kita buka saja semua. Lalu kita ambil file berlatih dengan Papi nomor 1. Ya, ini adalah file berlatih bersama Papi MEP nomor 1. Jadi sudah ada pekerjaan. Sekarang kita akan buat pekerjaan MEP. Nah, kita ambil saja yang di RAB tadi. Ini kita copy semua, sorot aja semua sampai paling bawah. Lalu ambil ini, lalu Ctrl C, pindahkan ke Microsoft Project di sini. Kalau memang sudah, ya kalau sudah, lihat teman-teman ini langsung terhitung. Dan begitu kita sorot, langsung kita indent. Hasilnya akan sama dengan yang ada di RAB. Ya, ini sama.
Kenapa bisa sama? Ya, karena memang datanya data RAB. Dan teman-teman yang belum paham bisa mengikuti video 43 sampai 49 yang membahas tentang permulaan struktur arsitektur. Nah, ini juga sama. Di sini ada volume, satuan, dan harga satuan. Selanjutnya, kalau kita sudah melakukan copy paste ke Microsoft Project, jadi kalau ini sudah kita lakukan, kita akan lakukan tahap berikutnya, yaitu tahap 2, memasukkan sumber dayanya. Ya, sebelum masukkan sumber dayanya, kita akan kelompok-kelompokkan dulu. Misalnya air bersih, ini kita kelompokkan. Ya, tekan inden ini, dia akan keluar 12. Ini juga demikian, kita kelompokkan. Kita yang sudah jadi, kita ambil saja nomor 2. Ya, ini sudah jadi ya. Jadi kita bisa tutup gedungnya. Nah, kita tutup gedung pekerjaan mekanikalnya. Nah, ini keluar kayak gini. Setelah ini kita akan lakukan pemasukan sumber daya. Jadi kalau dilihat di sini, sumber dayanya masih kosong, tidak ada. Sementara kalau yang di atas ini sudah ada ya. Ini saya tutup dulu ini. Bagaimana cara melakukannya? Cara lakukannya adalah sorot ini semua. Jadi task name-nya kita sorot, kita pindah ke resource sheet. Ya, di sini ada pendahuluan, ada arsitektur, ada struktur. Jadi sekarang kita paling bawah saja. Sini kita paste. Ya, ini dia. Kita bisa juga ngambil data di Excel. Ya, di sini saya sudah siapkan datanya. Nah, ini. Kemudian setelah kita sorot ini, copy, dia akan jadinya seperti ini. Nih, ya. Kemudian ini kita akan rubah menggunakan material. Jadi ini kita ambil material, ini kita copy, lalu kita pindahkan ke Microsoft Project. Nah, ini dirubah satu-satu bisa, tapi saya langsungkan saja, tekan Ctrl V, ini akan berubah semua. Selanjutnya adalah masukkan sumber daya, masukkan angka biaya. Angka biaya ini kita ambil dari harga satu. Jadi harga satuan kita copy, pindah ke Microsoft Project. Ini juga grup saya ambil jadi ME. Jadi ini ME. Saya pindahin ke sini. Jadi kalau misalnya grupnya ada, sekarang bisa saya sortir, saya pilih ME saja, maka yang keluar hanya pekerjaan MEP. Tidak ada lagi yang arsitektur ya. Nah sekarang setelah saya copy seperti ini, kita akan masukinnya ke Gantt chart-nya. Jadi kita akan masukin di sini. Nah di sini juga saya sudah siapkan data sumber dayanya. Nih, teman-teman yang tidak tahu membuat data ini, jadi di sini ada rumusnya ya teman-teman ya. Ini dia. Ini dan perhatikan file video 43 sampai 49 akan tahu. Nah ini tinggal copy saja, Ctrl C, pindah ke Microsoft Project, kita tinggal paste di sini tadi. Nah ini akan terisi dan terlihat di sini harganya sudah sama. Jadi ini 4.089.000 sama. Kalau ada yang berbeda, kita akan cari penyebabnya apa. Terlihat di sini berbeda. Pipa diameter 80 adalah 2.400.000, sementara di sini 2.300.000. Kita bisa melihat penyebabnya apa. Kalau kita lihat di sini, saya bagi layarnya menjadi 2, kemudian mengambil resource sheet. Terlihat di sini harga satuan diameter 80 adalah 66, sementara di sini adalah 70. Jadi sebenarnya ada harga pipa diameter 80 yang harganya 66.700. Kita coba tes ya. Saya akan mensortir seluruh diameter 80. Saya ambil konten, kemudian saya ketik 80. Terlihat di sini seluruh diameter yang ada tulisan 80 ini. Ini harganya adalah 66, ini adalah harganya 70. Nah, jadi kalau dia di sini 66 di sini 70, dia pakai nilai yang 66. Saya ulang ke clear. Kita kembali lagi, di sini ada harga yang berbeda, yaitu di sini diameter 80 dengan harga 70, sedangkan yang di sini harganya yang di resort dia menggunakan harga 66.800.
66.700. Untuk itu saya akan mengkoreksinya menjadi ini adalah tipe B. Dia diameter 80 yang B. Lalu saya merubah. Kemudian terjadi adalah di sini menjadi diameter 80B, jumlahnya material, di sini kosong. Sini kosong ya. Nah, karena kosong saya copy ini, lalu saya masukkan kemari. Nah, dia akan sama. Jadi dihitung dia ini. Nah, kita akan lihat lagi yang lain. Mana lagi yang beda-beda? Ini. Ini juga akan ternyata ada dua material yang sama tapi dengan harga yang berbeda. Saya bagi dua layarnya, kemudian ambil resource sheet. Terlihat di sini harganya 66.700, di sini 70.800. Nah, kita akan koreksi juga. Hasilnya adalah lihat di nomor 3. Ya, teman-teman lihat di sini bernama belajar bersama Papi, ME nomor 3. Nah, MEP nomor 3. Nah, di sini sudah hasilnya sudah sama. Nah, kalau kita lihat di resource sheet-nya, terlihat di sini ada diameter 15 dengan harga 147.800. Ini dia. Di sini ada yang B. Nah, berarti di sini untuk yang 80 tadi, nah nih, 80 tadi ada yang harganya B, ada yang harganya E, ada yang harganya 66, ada yang harganya 115, ada yang harganya 70. Lalu kalau yang sudah kosong-kosong ini bisa kita buang. Nah, di sini saya sortir saja yang nilainya kosong, saya akan buang. Jadi tidak perlu karena sudah diwakilkan dengan yang lain. Jadi ini kita buang del saja sehingga jumlah sumber daya kita tidak terlalu banyak lagi. Jadi hanya yang berguna saja yang digunakan. Oke, kita kembali ke Gantt. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap 3, merubah item kerja dengan metode WBS. Jadi RAB sudah di copy paste ke Microsoft Project, lalu dimasukkan resource-nya, sumber daya. Sekarang rubah WBS-nya. Ini adalah poin penting karena banyak scheduler atau saya nyebutnya APRO itu yang tidak paham merubah ke WBS-nya. WBS ini sudah kita bahas, yaitu menggunakan metode, strategi, dan seterusnya. Pada MS PAS, ya, jadi saya membentuk reka bentuk WBS menjadi 4. Reka bentuk WBS nomor 1 yaitu merinci uraian pekerjaan yang durasinya terpisah. Kedua, reka bentuk WBS nomor 2 menyatukan pekerjaan yang sejalan. 3. Membagi jadi subbagian jika pekerjaan tersebut terlalu luas. 4. Menjabarkan pekerjaan sesuai tahap pelaksanaan. Ya, kalau teman-teman yang belum paham tentang ini bisa melihat video saya tentang metode MS PAS. Pemipaan air bersih. Nah, pemipaan air bersih saya breakdown menjadi instalasi pemasangan meteran air. Jadi pemipaan air bersih saya breakdown menjadi instalasinya dulu, kemudian pemasangan meteran air. Pola WBS ini menggunakan reka bentuk WBS nomor 2, yaitu menyatukan pekerjaan yang sejalan. Ya, kita coba ke Microsoft Project-nya. Jadi kita lihat di sini ada pemipaan air bersih. Ya, pemipaan air bersih ini adalah pipanya. Jadi kalau pipanya saya akan breakdown dia menjadi insert dulu. Di sini disebutkan instalasinya, maka saya buat di sini instalasi. Nah, instalasi ini terdiri dari poin-poin ini, ada pipa dan seterusnya. Ini saya copy, Ctrl C, lalu saya double klik di instalasi ini, kemudian saya ambil notes-nya, catatannya, lalu saya paste di sini. Jadi ini adalah poin-poin instalasi untuk pipa air bersih. Saya oke kan? Lalu saya mengcopy yang ini. Ya, ingat teman-teman ya, di sini 12.677.300 totalnya ya. Pindah ke instalasi, lalu saya paste di sini. Nah, kemudian saya buat di sini titik koma, sini titik koma, kemudian sini saya del titik koma,
titik koma, titik koma, titik koma. Lalu saya sorot ini semua, saya copy, Ctrl C, oke. Lalu saya letakkan di sini. Ya, itu dia hasilnya. Nah, ini 10 juta. Jadi ini sebetulnya instalasi ini sudah menggabungkan material ini. Jadi yang di sini poin-poin ini sudah saya satukan di instalasi di sini, sehingga kalau ini saya hapus, sudah hasilnya sama. Jadi seperti saya bilang tadi, di sini kita hanya membuat 2 poin saja. Jadi di file ini kita gabungkan instalasi ini dengan poin-poin ini menjadi satu item pekerjaan. Gitu juga yang ini ya. Ini kita gabungkan juga pemipaan air hujan. Lengkapnya bisa dilihat di file nomor 4. Ya, jadi ini sudah digabungkan. Instalasi pipa air kotor juga digabungkan. Jadi banyak item pekerjaannya. Ya, karena sudah digabungkan, cukup saya buat satu rincian. Jadi tidak lagi seperti yang di RAB. Jadi tidak lagi seperti yang di RAB ada 145 meter, 330 meter, tapi di sini sudah dirinci menjadi satu rincian agar diambil harganya sama sehingga totalnya tetap sama. Di sini banyak yang sudah kita gabungkan. Di sini kabel distribusi daya dari MDP yaitu ada 3 komponen. Ya, 3 komponen yang kita gabungkan. Di sini ada volumenya 6 meter, 6 meter. Harganya totalnya ada ini. Ya. Jadi menggabungkan ini dengan pola tadi. Kalau pipa air besi menjadi instalasi pemasangan air dan meteran. Ya, kabel tray ini juga kita gabungkan ya. Jadi beberapa ini sudah kita gabungkan materialnya. Setelah beberapa ini kita gabungkan, ya pemipaan air hujan juga kita gabungkan di sini. Kita bisa lihat catatannya. Ini ada beberapa pipa yang digabungkan. Ya, setelah kita susun ya breakdownnya, selanjutnya kita bisa masuk ke durasi. Jadi kita masuk ke durasi. Tentukan durasi dan predesesornya. Jadi RAB, copy, masukkan result, rubah WBS, durasi dan predesesornya. Tentukan durasi sesuai dengan target waktu dan buat hubungan ketergantungan antar pekerjaannya sehingga membentuk network dan ada lintasan kritisnya. Ya, kita ke Microsoft Project-nya. Nah, ini setelah kita breakdown, sekarang kita masuk ke tabel entry. Ya, teman-teman lihat ya, di sini masih kosong. Di sini masih kosong. Di sini predesesornya juga kosong. Bagaimana menentukan durasinya? Tentunya ini punya jam terbang. Jam terbang di dalam menyusun waktu pemasangan. Ya, kalau kita lihat ini instalasi pipa air bersih. Instalasi pipa air bersih ini ada kaitannya dengan pekerjaan dinding di lantai dasar. Jadi kita ambil di sini pekerjaan arsitek, lalu kita ambil pekerjaan dindingnya. Ya, kita ambil pekerjaan dindingnya yaitu pada saat 4:17. Berarti kemudian kita buat di sini pekerjaan instalasi air itu dikaitkan dengan pekerjaan dinding nomor 4:13. Nah, di sini 4:13. Kemudian durasinya. Durasi pemasangan dalam satu lantai ini misalnya sini kita buat 14 hari. Ya, setelah 14 hari ini sudah terpasang, kemudian kita connect dengan meteran airnya. Berarti ini 763. Mungkin ini misalnya meterannya masanya cukup 2 hari saja. Nah, saya ulangin, menentukan durasi ini dan predecessor ini tergantung pemahaman mekanikal, elektrikal, plumbingnya. Jadi tenaga ahlinya yang bilang, oke, di sini saya sudah mempunyai file yang sudah jadi, yaitu nomor 5. Ini dia, nomor 5. Ini jadinya ya. Jadi pipa air bersih itu 14 hari,
hubungannya dengan 413 plus 5 hari. Jadi setelah dinding semua terpasang, 5 hari kemudian seluruh instalasi air bersih sudah terpasang. Kemudian ini 30 hari kemudian dipasangkan ke meteran air. Pipa fan-nya itu 7 hari, finishnya bersamaan dengan pipa air bersih. Jadi ini sudah tersusun predesesornya dan durasinya. Jadi teman-teman bisa membuka file MEP nomor 5. Setelah kita tentukan durasi dan predesesornya, selanjutnya adalah tahap setting progress pada Microsoft Project. Jadi teman-teman lihat di sini tabel progresnya masih kosong. Kita akan setting. Pertama kita harus tahu dulu berapa total biaya dari keseluruhan. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ya, kita sudah selesai permulaan struktur arsitektur MEP. Artinya mulai dari 43 sampai 50 sudah selesai dengan total nilai 25 miliar 730 juta sekian. Lalu kita akan setting progresnya. Caranya adalah klik kanan ini, ambil custom. Lalu di sini kita masukkan formulanya koreksi. Template saya ini selalu 1. Nah, 1 ini kita rubah dengan ini 257309690807. Karena saya ingin dalam bentuk persen, maka saya majukan kemari, lalu saya buat koma ya, lalu saya copy ini, kemudian saya enter. Nah, kalau saya enter di sini belum di set baseline ya. Misalnya saya set baseline, misalnya sini ambil set baseline. Oke, ya ini kelihatan dia langsung bernilai, dia keluar di sini. Karena apa? Saya menggunakan custom di sini. Rumusnya adalah rumus yang sudah baseline ya. Nah, kita lanjut men-settingnya. Selanjutnya kita ambil progres sampai periode ini. Ini juga satu kita tukar dengan nilai total biaya ini. Ini juga saya tukar, ini juga saya tukar. Kemudian di sini rencana juga saya tukar satu ini dengan nilai ini. Jadi poin yang nomor 5 ini kita koreksi ininya, formulanya semua. Ini sudah, RAB juga ini kita koreksi. Ya, kalau sudah dikoreksi, ini akan sudah berisi. Ya, setelah kita setting itu, kita akan masuk ke tahap berikutnya, setting baseline. Dengan setting planning, kita akan mengunci jadwal kita untuk dibandingkan dengan aktual lapangan. Kemudian kita akan tracking, di mana tracking ini kita akan memasukkan aktual lapangan sehingga didapat nilai progresnya. Nah, di sini tahapnya setelah setting kolom rumus progres, setting baseline-nya, lakukan tracking. Yang berikutnya adalah dashboard. Jadi kita akan masuk dashboard. Poin dari tracking dan dashboard kita akan bahas di video 51. Ikuti terus video ini agar pemahaman schedule kita menjadi lebih baik. Indonesia dibangun oleh Indonesia, oleh bangsa Indonesia, bukan Alucin. Saya Safriandi, sampai jumpa di video 51. Terima kasih.